Kan apa yang ingin kita minta dalam dialog tersebut, dalam dialog lah ini pembahasan itu cukup sulit dikabulkan, bahkan sampai 1 minggu ini sudah lewat 1 minggu itu belum dikabulkan juga. Dan di dalam konsolidasi itu sebelum dialog itu kami sebenarnya sepakat untuk aksi teman-teman di fakultas-fakultas di FIP, ekonomi dan FMIPA itu ekonomi, FIP dan FMIPA itu sepakat kami untuk aksi memang di situ. Harusnya kami itu menekan di politik praktisnya rektor saat itu. Dalam dialog tersebut yang lebih ditekankan adalah PTNBH-nya. Iya, bahkan politik praktis rektor di situ seolah-olah seperti tenggelam. Ya, jumpa kembali rekan-rekan sekalian di podcast Makassar Bicara ID, bicara apa adanya. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, salah satu presiden mahasiswa dari ilmu pendidikan di FIP UNM. Apa kabar, Bung? Ya, baik, Bung. Alhamdulillah. Bagaimana rasanya jadi presiden sejauh ini? Biasa sih. Luar biasa dan cukup banyak tantangannya memang. Banyak tantangannya. Ya. Salah satunya yang paling berat selama ini apa nih? Paling berat itu adalah mengabulkan keinginan mahasiswa, Sudung. Oke. Ya, paling itu, Ji. Kan mungkin juga kemarin dari kasus kemarin itu memfollow up hal tersebut itu cukup sulit tuh. Karena kan apa yang ingin kita minta dalam dialog tersebut, dalam dialog lah ini pembahasan itu cukup sulit dikabulkan, bahkan sampai 1 minggu ini sudah lewat 1 minggu itu belum dikabulkan juga. Belum ada tindak lanjut. Oke, sebelumnya Pres, kita dari jurusan apa? Pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah. PLS. Iya. Angkatan berapa? 2020. Oke. Jadi teman-teman, sekarang bersama Pres FIP UNM, kita akan paling tidak akan membincangkan Pres. Karena kita kan di Makassar Bicara ini selama ini membuka ruang untuk teman-teman menyampaikan ide gagasannya terkait masalah-masalah tentang kampus. Saya lihat kemarin ada tulisan. Betul ya, Pres? Betul. Kalau tidak salah judulnya Pres, solusi semu dialog UNM. Jadi ada kemarin dialog ya? Iya, ada dialog sekitar seminggu yang lalu, itu tanggal 6 kalau nggak salah tepatnya. Oke, itu persoalan apa, Pres? Itu kemarin isu-isu yang dibawakan dalam dialog tersebut itu memang sebenarnya sama isu yang ada di Universitas Negeri Makassar itu sendiri. Jadi kami sepakat untuk membawa sekitar 11 atau 14 isu tadinya yang kami bahas dalam konsolidasi. Dan di dalam konsolidasi itu sebelum dialog itu kami sebenarnya sepakat untuk aksi teman-teman di fakultas-fakultas di FIP, ekonomi dan FMIPA itu ekonomi, FIP dan FMIPA itu sepakat kami untuk aksi memang di situ. Itu berapa BEM yang ikut di konsolidasi itu, Pres? Kalau BEM kalau nggak salah 3 BEM, ada FIK sama teknik aliansi. Oke. Dari 9 yang semuanya? Iya, itu seingatnya kami. Karena itu hari yang pergi saat itu adalah Wapres dan Pasekmen. Salah satu isunya apa, Pres, yang paling ditekankan? Yang paling ditekankan harusnya kami itu menekan di politik praktisnya rektor saat itu. Yang kami cari tahu, dan isu selanjutnya itu tentang PTNBH. Tapi entah kenapa kata wakilku dan pasekmenku saat dalam dialog tersebut yang lebih ditekankan adalah PTNBH-nya. Iya, bahkan politik praktis rektor di situ seolah-olah seperti tenggelam. Nggak sempat keluar pembahasan dalam final check tersebut. Kan tadi sempat disinggung, Pres ya, bahwa sebelum dialog itu kita teman-teman di BEM itu yang ikut konsolidasi katanya sepakat berdua sih. Iya. Itu benar.
Ya, Tapi kemudian tiba-tiba dipindahkan ke dialog. ke dialog. Itu bagaimana itu, Ya, Pres? itu kalau ditanya bagaimana dari aksi ke dialog, mungkin elit-elitnya mereka saja yang tahu. Maksudnya elitnya mana? Nah, orang-orang atas sana yang tahu. Saya juga saat itu VIP, karena kan aku bilang itu VIP saat itu kembali ke internal. Oke. Kami belum mau ibarat kata datang aksi kah atau berdialog tadinya. Kami nggak mau bergabung sana karena eh apa ya? Kami merasa itu ada deal-dealannya di situ. Oke. Berarti Pres mau bilang bahwa dalam proses perpindahan kesepakatan antara aksi menjadi dialog itu tidak melibatkan BEM-BEM yang konsolidasi. Ya bisa saja. Bisa Karena saja. kan entah kenapa saat dalam konsolidasi tersebut mereka mengotot untuk berdialog. Oke, tiba-tiba pindah. Iya, kan mereka itu menggiring untuk dialog, tapi dalam forum inginnya aksi kan. Aksi. Nah, tapi oke, disepakatin katanya hasil akhirnya itu mereka aksi. Oke. Nah, tapi memang VIP saat itu tidak ikut. VIP itu tidak ikut. Akan tetapi kan tidak bisa menjadi alasan bahwasannya kurangnya fakultas untuk tidak aksi. Seingatku di sana ada teknik, masih ada ekonomi, ada FIK. Tiga itu kalau nggak salah deh. Dan dulu kami dengan BMU juga pernah aksi dengan 3 fakultas saja. Hanya ada ekonomi, FMIPA, dan FIP. Nah, kira-kira dari berubahnya kesepakatan awal aksi menjadi dialog, menurut Pres ini melihatnya sebagai pengkhianatan tidak? BMU dengan teman-teman BEM. Kalau kami sebenarnya saat itu kan tidak mengambil sikap di situ memang. Tapi kalau sikap untuk sepakat dialog. Untuk dialog dan aksi itu kemarin kami belum mengambil sikap untuk hal tersebut memang. Tapi kalau dibilang mengkhianati di VIP mungkin mencederai konsolidasi tersebut karena kan ibarat kata hasil forum itu apa ya, bisa berubah, tapi kan sakral itu hasil forum lah kalau menurutku karena kenapa tiba-tiba berubah. Dan saat ku tanya ke teman-teman ekonomi pun bagaimana teman-teman saat berdialog karena katanya ini ku dengar berdialog. Bahkan teman-teman ekonomi saja H-1 nggak tahu kalau itu bakal berubah berdialog. Berarti keputusan penuhnya untuk dialog dari BMU sendiri? Iya. Iya. Karena tiba-tiba kan ada itu list organ, Genlab, Wajenlab, sama segala macam. Dan H-1 saya dikabari sama Sarvin, selaku presidennya ekonomi, ku tanya. Dia bertanya ke VIP bagaimana sikapnya VIP. Aku bilang, kami belum tahu Pres, apalagi berdialog hasil. Aku bilang, dialog ke hasil. Mereka nggak tahu kalau itu hasil akhir berdialog diubah. Tapi alasannya pindah ke dialog karena kurangnya BEM masa. yang ikut. Iya, kurangnya BEM ikut, kurangnya masa yang ada. Jadi mereka beralih untuk berdialog. Oke. Yang kedua, Pres, saya bacakan tulisan itu. Selain Pres menyinggung persoalan perpindahan tiba-tiba dari konsolidasi ke dialog, Pres juga ini menyinggung tentang ada hal yang diangkat oleh BEM-FIP dalam dialog itu ya. Itu kemudian mengundang tawa. Itu bagaimana itu, Pres? Sebenarnya sebelum teman-teman FIP membawakan aksi isu kami, ya itu atmosfer dalam memang sudah yang gembira di situ. Sudah banyak hal yang ketawa-tawa di dalam forum itu yang menurutku nggak masalah dengan itu, mungkin biar suasana cair. Akan tetapi agak sedikit jengkel juga saat kami membacakan isu-isu kami saat masuk di perpanjangan jam malam. Kami minta perpanjangan jam malam saja, tidak dicabut itu izin pelarangan jam malam, nggak dicabut. Kami minta saat aku bilang perpanjang itu entah kenapa ditertawai dalam forum tersebut. Saat ku tanya sama sekretaris menteriku siapa-siapa itu yang mau tertawai, tapi katanya dosen-dosen Ji. Oh iya paling. Nah, itu berarti kami dianggap itu isu kami itu lucu di situ. Lucu. Iya, karena mungkin mereka mayor dalam ruangan itu, mereka mayor, mungkin jadi bisa tertawa sebebasnya mereka. Tapi karena ditertawakan itu, kira-kira BEM-FIP merasa ini tidak? Merasa apa itu? Merasa tidak enak tidak dengan? Enggak, jelas kan di situ kami juga bilang di balik kegembiraan itu tidak ada ketidaknyamanan tuh. Jadi saat selesai nggak lama dari situ ya kami memilih kembali misalnya pulang daripada menjadi dialog kosong. Tapi Pres, tadi kan saya belum begitu paham.
Maksudnya perpanjangan aturan itu apa? Aturan malam Perpanjangan itu jam malam, karena di VIP sendiri tuh sekitar jam 9 itu lampu dimatikan. Dimatikan. Ya, jam 10, jam 11 itu gerbang sudah dikunci. Oke. Jadi itu menghambat kinerja-kinerja lembaga yang ada di VIP. Nah, jadi kami untuk menunjang kinerja lembaga dan menghindari juga hal-hal yang tidak diinginkan di VIP saat jam malam, ya kami minta perpanjang saja jam malam sampai jam 12. Oke. Seperti itu. Oke. Jadi mau diperpanjang dari jam 9 9 ke jam 12. Iya. Tapi menurutmu, Pres, masalah ya untuk terkait aturan itu ada jam malam? Sebenarnya iya, karena kan di teman-teman himpunan sendiri banyak yang kuliah pagi sampai sore, ada asistensi mengajar yang dimana kegiatan dia berlembaga ya cuman setelah maghrib sampai jam 9 tersebut. Jadi waktunya itu pendek untuk mempersiapkan apa-apa toh. Tapi bukankah itu justru kalau membukakan ruang mahasiswa malam itu membukakan juga perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. Ya, makanya kemarin kami berbicara sama teman-teman di LK bahwasannya kita sampai jam 12 jam 12 itu clear. Untuk menunjang hal-hal yang tidak diinginkan, kami berencana itu membuat MOU dan perjanjian antar LK untuk menunjang hal tersebut. Jadi tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan antar LK. Selama aktivitas malam itu. Ya, untuk menjaga perpanjang jam malam tersebut. Ya, kami di sini harus bersinergi juga dengan pimpinan toh. Siap melaporkan apa-apa yang ada di jam malam. Nah, ini Pres, tadi kan disinggung juga nih persoalan Apa itu? PHS. Oh iya. iya. Saya mau dengar waktu dialog itu, Iya. pas masuk pembahasan PHS itu, bagaimana respon orang di dalam? Karena mereka suara mayor, ya kami cuma ikut ketawa-tawa saja toh. Maksudnya mayor kemana? Mayoritas ke civitas akademik di UNM, ke dosen-dosen segala macam itu lebih banyak loh aku lihat ketimbang kami. Kalau perhitunganku enggak salah di. Artinya lebih banyak yang tidak mau membahas PHS. Iya, dia dibahas PHS. Mereka klarifikasi. Rektor sendiri bilang PHS tersebut bukan dirinya dia sendiri yang membuat, akan tetapi karena dosen-dosen yang ada di UNM itu senang ada niat sucinya rektor untuk maju ke surga. Oke. Jadi yang menginisiasi PHS adalah dosen-dosen siapa itu kemarin namanya aku lupa. Ada satu orang katanya ini yang paling aktif menginisiasi tentang PHS tersebut. Artinya kalau menurut Pres itu tidak berimbas negatif tidak? Karena keterlibatan dosen kemudian untuk hal-hal yang politik praktis seperti itu. Ya, kemarin mereka sempat klarifikasi juga tentang politik praktis, personal branding dan undang-undang yang sekiranya kami kenakan di situ tuh. Ada undang-undang ASN, bilang itu tidak kena. Politik praktis juga dibilang tidak kena karena belum berafiliasi dengan partai politik. Tetapi yang kami lucunya itu adalah korelasinya dengan pendidikan di UNM itu apa? Karena kami juga sempat bikin propaganda mengenai itu. Apa korelasinya? Kalau memang oke lah, misalkan personal branding atau hal yang dianggap politik praktis ini tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar aturan manapun, ya kami hanya menanyakan apa korelasinya. Sampai bahkan maba, kalau tidak salah ingat itu maba-maba kami yang 2023 disuruh gaung-gaungkan PHS. Tapi bagi teman-teman BEMFIP ya, pertama, kalau melibatkan dosen kemudian mengatasnamakan kampus itu, bagaimana untuk kampanye pilgub itu? Iya, kalau kami beranggapan ya pasti tidak etis lah. Tidak etis lah. Kenapa kampus dijadikan sarang kampanye? Apalagi ini kan emang ada undang-undang KPU terbaru, tapi kan itu harus menghadirkan semua calon, tidak hanya satu calon, dan memanfaatkan jabatan tersebut untuk membranding di instansi tertentu, dalam hal ini kampus di sini toh. Gitu. Jadi secara etik salah. Kalau secara etisnya iya, kami menganggap itu. Kenapa toh? Apalagi dia seorang kepala di kampus. Otomatis kalau dia seorang pemimpin bisa menggerakkan apalagi menggerakkan orang-orang ya. Ya bisa seperti itu toh. Kalau mungkin bahasanya seperti itu. Ada juga ya bisa seperti itu kalau memang bahasanya seperti itu. Karena kan ada memang dosen yang ibarat kata ya selalu memakai atribut itu. Atribut PHS. Iya, atribut PHS. Termasuk
LK dong. Hah? Kalau LK Kira-kira ada potensi tidak LK yang digunakan sebagai alat kendaraan? Ada potensi, ada. Kalau dibilang ada potensi, ada. Saya tidak menyalahkan LK yang ingin ke sana, akan tapi perlu diingat topoksi dari LK itu tersebut apa. Apakah topoksi kita untuk kampanye? Kan tidak. Kan jelas pasti di ADRT-nya teman-teman menjemput, menjemput, mengadvokasi, hal-hal seperti itu. Kurasa jelas di ADRT-nya teman-teman. Perlu diingat itulah mungkin, kalau ada di ADRT-nya teman-teman. Oke. Saya kira cukup ya untuk pembahasan itu. Iya. Karena sebenarnya menarik sih. Iya. Ini terakhir, Pres. Iya. Kan hasil dialog itu belum ada. Iya. Belum ada tindak lanjut seperti yang dituliskan ya. Iya. Saya tahu sudah mau hampir sepekan ya. Lebih sepekan. Nah, kira-kira sikap BEM-FIP bagaimana? Apakah dengan tidak adanya tindak lanjut dari BEM-U, karena kan BEM-U yang mengusulkan dialognya. Iya. Otomatis secara moral ada tanggung jawab untuk mengawal itu kan. Betul. Terlepas dari teman-teman BEM di fakultas juga. Kira-kira sikap BEM-FIP kalau persoalan ini tidak kemudian ada tindak lanjutnya, apa sikap? Sebenarnya kalau untuk sikap politik ke atas itu lebih ke Maperwa. Kami belum bisa mengambil sikap politik di atas karena kan kami mandatarisnya saja. Tapi kalau untuk sikap orang-orang di BM dan beberapa LK di dalam juga itu jengkel. Jengkel dengan perilaku di atas. Maksudku sudah dikabulkan untuk berdialog, sudah kami datang berdialog, sudah kami bawakan aspirasi kami di atas. Ya kan, tetapi lebih dari seminggu ini nggak ada follow up, nggak ada ibarat kata bahasa-bahasa penenang di LK juga nggak ada kan. Biasanya mereka Pres sudah dikerja ini nggak ada sama sekali juga. Jadi ya jengkel lah. Apalagi kan kami di VIP itu terbagi geografis, ada di Bone, ada di Pare. Nah kalau kan ibarat kata kalau memang itu keluar SK, artinya teman-teman Bone dan Pare pun aman nih dari gratifikasi, pungli dan segala macam tuh. Nah, apalagi di fakultas-fakultas lain yang belum mempunyai SK tentang pungli, tentang gratifikasi, kan kalau tentengan. Nah, kalau VIP kebetulan itu hari punya SK edaran tentang tentengan, tapi bagaimana yang belum? Itu kan maksudku SK tersebut punya power yang cukup besar, apalagi ini SK langsung dari surat edaran langsung dari rektor. Dari tidak adanya tindak lanjut, kira-kira ada kemungkinan aksi tonton BEM di depan. Di mana itu? Di VIP. Oh, di VIP. Untuk tindak lanjut ini. Selama ini kami coba bermain di media propaganda. Di propaganda kami mainkan. Mungkin kan kami ada rencana RDP juga dengan pimpinan di VIP. Kami meminta juga di situ ada untuk pimpinan dekanat untuk mengeluarkan SK. SK-nya sama, pungli, gratifikasi, penjualan buku dan lain-lain. Karena kami merasa lambat ini SK dari rektorat, karena entahlah BEM-nya di follow up atau tidak. Kurasa itu lambat memang karena setiap harinya itu ada mahasiswa yang dirugikan akan tidak ada itu SK. Begitu. Saya kira demikian ya Pres ya. Iya. Beberapa hal yang sudah kita bahas terkait dengan tulisannya Pres. Tadi disampaikan ada beberapa dinamika di BEM-U. Iya. Kemudian masuk ke topik THS, sampai kemudian nanti sikat politiknya teman-teman di BEM-FIP. Terima kasih Pres, teman-teman Makassar Bicara ini sudah menyempatkan waktunya. Mungkin demikian ya rekan-rekan sekalian, sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.